Baik, selamat siang. Dan saat ini saya berada di Kampung Lindung Burung, yaitu di Dukuh Sekaran, Baneran, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Sebelum itu, perkenalkan saya Adil Ilham Sanjaya dari kelas MBS 1D dengan NIM 22521140. Dan di samping saya saat ini ialah Bapak Rianto selaku penggagas Kampung Lindung Burung. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Adil. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang Kampung Lindung ini. Sebagai penggagas Kampung Lindung Burung, apa yang mendasari Bapak munculnya gagasan itu dan kapan? Begini Mas Adil. Jadi kalau ditanya gagasannya itu muncul dari apa? Itu semula saya melihat di kampung ini banyak burung, Mas. Banyak burung, tapi banyak juga pemburu. Nah, itu sejak kapan saya muncul ide itu? Itu sejak saya masuk dukuh ini, dusun ini, karena saya banyak berdomisili di Delanggu kotanya, tapi punya rumah di dukuh ini. Di sini nganggur semula, tanah rumah ini tidak ditempati. Jadi saya kadang kesini saya melihat di sini banyak burung, ada perkutut, ada telkuku, ada kutilang dan lain-lainnya, ada perenjak dan sebagainya, Mas. Tapi juga banyak pemburu. Nah, itu yang bikin saya itu sedih gitu, karena ini satu potensi sebenarnya, tidak banyak kampung yang memiliki keanekaragaman burung semacam itu. Tapi di sini mempunyai, sayangnya tidak dijaga, sehingga banyak pemburu yang datang ke sini menembaki dengan bebas. Itu Mas Adil, itu sekitar tahun, saya punya ide sekitar tahun 2010-an. Ya, sekitar itulah tahun 2010 itu sudah punya ide itu untuk, wah ini harus kita lestarikan, burung ini harus kita jaga gitu. Kalau untuk pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya gagasan itu, Pak? Nah, waktu itu saya belum berdomisili di kampung ini. Kalau sekarang saya sudah di sini. Nah, waktu itu saya belum berdomisili di sini, tapi sudah beberapa kali itu ikut rapat warga. Nah, di rapat warga itu sudah saya lontarkan bahwa kita itu mempunyai potensi, dulu kita itu punya potensi satwa burung yang kicaunya sangat indah pada pagi hari begitu, karena saya kadang tidur di sini begitu menikmati kicau burung itu. Tapi memang agak sulit untuk mengubah mindset warga yang sudah terbiasa mendengar kicauan burung itu. Justru mereka tidak sadar kalau ini sebenarnya satu potensi, karena sudah terbiasa kan lihat burung perkutut, burung ada tekukur atau derkuku, itu sudah biasa warga sini. Jadi ya malah tidak gagas gitu ya, tidak gagas burung itu. Pada saat dibedil orang atau malah warga sendiri kadang main ketapel atau dipulut begitu, itu sudah biasa mereka. Nah, saya sebagai pendatang di sini itu merasa sayang gitu, menyayangkan. Ini harusnya dijaga, tapi kok hanya ditembakin, toh juga dagingnya tidak seberapa kalau sampai kena. Nah, ini saya istilahnya dalam hati saya ini harus ada pendidikan soal ini. Nah, saya lontarkan sekali mental. Pada saat dibicarakan ya, tapi nyatanya masih juga banyak yang bedil di sini. Kemudian sempat saya membuat banner tulisan dilarang berburu di sini. Saya serahkan ke warga agar dipasang di tempat-tempat yang strategis atau jalan masuknya.
tidak juga dipasang begitu ya. Tapi ya itu memang satu ya Mas, proses untuk pembelajaran kepada warga untuk arah yang lebih baik ya memang perlu sabar ya, nggak apa-apa gitu. Semacam itu Mas. Jadi tanggapan warga semula belum positif, meskipun iya tapi tidak dijalankan ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, sejak kapan Kampung Lindung Burung ini itu terwujud, Pak? Nah, ini kemudian pada tahun 2015 itu saya menetap di sini, Mas. Jadi saya sekeluarga menetap di sini di rumah ini, ya, rumah Kebyok Jawa. Ya. Di sini saya menjadi lebih intens bertemu dengan warga. Nah, di situ mulailah saya gulirkan lagi bagaimana agar warga lebih peduli kepada satwa burung. Paling tidak istilahnya ngelekke atau menegur kalau ada pemburu yang datang ke sini. Jangan berburu di sini, jangan menembak di sini, begitu. Semacam itu Mas. Nah, ini mulai terbentuk 1-2 warga mulai ada yang berani menegur pemburu. Nah, kemudian pada tahun 2018 saat pertemuan warga dan Karang Taruna, kemudian kebetulan di sini di rumah ini langsung saya ke Karang Taruna. Bagaimana adik-adik kalau kampung kita ini kita jadikan kampung lindung burung. Jadi biar burung yang ada di sini terlindungi oleh kita. Nanti saya bikinkan tulisan pakai MMT kita pasang. Nah, ini direspon positif oleh warga yang hadir dan juga Karang Taruna. Setelah saya bikin tulisan dengan MMT, Karang Taruna yang bergerak menempel itu MMT di beberapa tempat di sudut kampung kami. Nah, dengan adanya tulisan itu warga semakin tergerak juga hatinya. Kalau ada pemburu yang lewat gitu aja, Mas jangan berburu di sini. Atau kalau ada yang nekat bawa senapan turun kan, Mas bisa baca tulisan itu enggak? Semacam itu. Jadi warga dalam menegur pemburu itu menjadi lebih mudah. Biasanya kan, Mas jangan berburu di sini. Nah, kenapa tidak berburu di sini? Toh ini bebas kayak gitu. Jadi masih ada perdebatan dengan mereka. Setelah ada tulisan itu, warga tinggal, Mas, Anda bisa baca tulisan itu enggak? Burung di sini itu dilindungi, ya, semacam itu. Jadi kampung lindung burung terbentuk itu tahun 2018. Dan apa yang dilakukan warga untuk melestarikan kampung lindung burung ini, Pak? Nah, ini Mas Adil. Jadi setelah terbentuk kan kita semangatnya itu melindungi burung, melestarikan ya. Melestarikan ya selain menjaga bagaimana kita menambah populasi burung. Nah, di situ di tahun 2019, jadi itu saya sodorkan ke warga, kita sudah declare sebagai kampung lindung burung. Nah, ini kita harus melakukan sesuatu. Apa itu, Mas? Melakukan apa? Kita melakukan pelepas liaran burung gitu. Jadi melepaskan burung ke alam. Nah, itu burungnya siapa yang dilepaskan? Ya kita beli burung, atau kalau kita punya burung yang kita miliki begitu. Jadi kita mengumpulkan burung, entah nanti beli dari pasar burung atau dari mana, kita kumpulkan, kita lepaskan. Semacam itu, Mas. Dan itu juga tidak gampang. Harus menjelaskan
ke banyak warga, karena kan satu hal yang masih dianggap aneh begitu kan. Ada yang, Mas nanti kalau dilepaskan, kalau burungnya keluar dari Dukuh Sekaran sini bagaimana? Ada yang begitu, Mas kalau kita nanti melepaskan burung di sini kemudian di kampung tetangga burung ditembak bagaimana? Nah itu, nah pada saat itu saya menjawabnya, nawaitu niat kita berniat baik melepaskan burung, ya diniatkan aja itu ibadah. Dan nanti kalau itu kita lepaskan, mau burung itu ke dukuh lain silakan, mau dibedil di kampung lain, ya itu burungnya apes saja. Kalau dia tinggal di sini alhamdulillah begitu. Tapi yang penting kita niat baik melepaskan burung ini sebagai virus kebaikan. Semoga ditiru oleh orang lain gitu. Itu Mas Adil. Ya. Dan selanjutnya inilah apa manfaat yang dirasakan setelah kampung lindung burung ini terbentuk. Nah, gini, pada saat kami melepas liarkan burung, itu kan banyak kita membuat acara pelepas liarkan burung itu banyak pihak yang mendukung ternyata Mas. Jadi ada dari Pelestari Burung Indonesia, itu satu organisasi pelestari burung nasional itu Mas, dari yang cabang Klaten itu sangat mendukung. Kemudian dari organisasi penangkar burung Indonesia itu koordinatornya juga Mas Sigit itu sangat mendukung juga. Dari BKSDA juga ke sini, Balai Sumber Daya Alam itu Jawa Tengah juga sempat melihat burung yang akan kita lepaskan. Nah dari situ ternyata apa yang kami lakukan pada tahun 2019 itu merupakan dinilai sebagai cikal bakal pelestarian burung di Klaten. Pertama kali karena baru pertama kali di Klaten itu ada pelepas liaran burung. Ini yang ngendiko itu yang bilang ya, dari PBI maupun dari organisasi ini penangkar burung nasional itu di Klaten itu baru di Sekaran itu ada pelepas liaran burung, sehingga dianggap sebagai cikal bakal pelestarian burung di Klaten. Nah kemudian acara itu secara berturut-turut kami adakan Mas, rutin setiap tahun, dan insya Allah bulan depan, bulan November itu kita akan mengadakan yang keempat kalinya itu ya. Baik Pak, yang kalau untuk pertanyaan terakhir, Bapak sebagai penggagas kampung lindung burung ini, apa harapan Bapak untuk kedepannya? Oh ya gini, jadi tadi ya manfaat yang kami rasakan dulu ya Mas ya, setelah burung itu kami lindungi, ternyata di jalan-jalan kampung kami itu banyak burung itu kayak terkuku, kayak burung perkutut itu pada jalan-jalan di jalan. Ya paling kalau ada orang lewat keleper minggir gitu di halaman-halaman warga itu sering kita tinggal nyebarin jagung itu udah mereka pada makan di halaman. Ini satu keindahan yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Di samping kicau mereka, kalau burung kayak terkuku, kayak perkutut itu manggung, wah bersaut-sautan itu sangat indah. Kemudian burung yang berkicau kayak perenjak, kayak ada burung sertu ya, sertu, ya itu sangat nyaring, sangat indah. Ada juga emprit gantil yang itu juga ada di sini, burung pelatuk, karena dia melatuk burung, pernah dengar ya itu ya,
ada juga di kampung kami. Itu mungkin sudah cukup langka ya burung itu ya, tapi alhamdulillah ada di sini. Nah, harapan saya hal semacam ini bisa dilestarikan. Tiap tahun kita ada pelepas liaran burung, bisa nanti diteruskan anak kami, cucu kami sampai besok lusa, karena ini satu bentuk menjaga alam ya Mas. Kan kita hidup di dunia, jangan membuat kerusakan tapi peliharalah alam. Jangan merusak alam tapi peliharalah. Ini sebagai bentuk dari melestarikan, ya, menjaga alam itu. Burung yang semula ditangkap, disangkarkan di pasar, kita beli itu kita lepaskan. Insya Allah mereka kan senang juga ya, bebas kembali gitu. Dan yang bikin kami ya bukan bangga sih, tapi cukup senang itu, ini sudah diikuti oleh kampung-kampung di sekitar kami. Mereka juga sudah bikin plakat, dilarang berburu di sini, dilarang menembak burung dan satwa lain di sini. Ada juga yang tulisannya mengancam, menembak burung di kampung ini denda 500.000. Kayak semacam itu, ekstrim mereka, karena ya ingin menjaga itu. Karena kalau tidak semacam kita yang menjaga, siapa lagi gitu kan. Nah, ini tujuannya nanti ini bisa direspon positif, dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Jadi karena pada saat kita menjaga burung, itu yang kami lakukan, kita juga menjaga tumbuh-tumbuhan, tanaman. Jadi di kampung lindung burung sekarang itu menebang pohon tidak sembarangan. Jadi tidak semua ditebang, enggak. Ya, kalau ada perlu yang harus ditebang karena sudah tua ya ditebang. Tapi nanti yang kecil jangan dibiarkan, biar tumbuh, karena ini untuk istilahnya tempat hidup burung, juga untuk tempat mencari makan burung-burung itu Mas Ade. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah mau saya wawancarai. Sama-sama Mas. Dari wawancara ini dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya kawasan lindung burung dan hewan-hewan lainnya agar tidak terancam punah akibat penangkapan hewan liar yang semakin marak. Demikian wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.